Podcast suka-suka. Halo, Halo guys. Kok enggak ada suara saya? Oh, enggak. kan saya matiin. Oh, Makanya dia iya. nggak ada suara. Oh iya, bagus. Jadi kita baru pertama kali buat kayak gini nih guys. Jadi biasanya yang dibahas apa sih, guys? Jadi Bingung biar nih. kita nggak bingung-bingung gimana kalau kita cuman ngobrolin tentang diri kita sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi apa kabar, Kak? Iya, kita udah lama nggak ketemu. Iya. Udah berapa bulan? Ada mungkin 3 bulan ya udah 3 nggak di hari. sini. Baru kemarin hari Minggu ketemu ya. Iya. Jadi apa? kenalin nih. Nah, saya Ega. Nama saya Ega. Kalau saya namanya Ave, guys. Jadi bisa dipanggil Ave. Kalau ini Ega bisa dipanggil Ega. Iya, jadi saya Ega bisa dipanggil Ega, ini Ave bisa dipanggil Ave. Iya. Jadi enak gitu guys, manggilnya sesuai nama. Kita bakalan curhat-curhat tentang diri sendiri aja lah. Bisa. Gimana? Jadi mau curhat tentang apa nih? Cerita. Sebelum itu kita di sini buat kayak podcast tentang cerita-cerita curhat masalah percintaan, kayak masalah hidup, kayak atau masalah apa-apa lah ya. Yang penting random aja. Iya, random aja. Antara kita lagi curhat, kalian dengerin, atau antara ada berita-berita mungkin nanti yang bisa kita akan bahas gitu. Yang menurut kita menarik untuk dibahas. Yang menurut kita menarik untuk dibahas. Iya, gitu. Jadi gimana? Jadi gimana nih, mau dari jadi SD? Ini ada teman kita juga hari ini yang menonton podcast pertama kita. dia sini tuh. Hai, halo. Habis nonton Jepang versus Korea, guys. Halo guys. Asik. Ini namanya Haryanto. Ya, ada kita nih. Panggil Wery aja. Panggilnya Wery. Kita nih ngomong-ngomong teman SD bertiga. Kita nih kenal dari SD loh. Kita kenal dari SD, ini anak pindahan nih, guys. Tapi tetap aja sih ya. Berarti kita udah lama banget deh kenalan ya. Iya, kelas 5 sampai sekarang udah. Sampai sekarang udah berapa tahun itu ya? Kita 15 tahun lebih lah kalau enggak salah. Wah, bisa jadi udah tua kita, guys. Udah. Berarti itu teman yang abadi ya, guys. Iya. Amin. Amin. Terus kita itu akrab enggak sih waktu SD? Menurut kalau SD kayaknya masih belum terlalu akrab gitu ya. Kayak apalagi saya anak baru kan, jadi kayak masih pengen mengenal gitu satu sama lain, maksudnya masih belum tahu Lombok lah ya, masih beradaptasi. Ngomong-ngomong kita nih dari Lombok kita bertiga, tapi ini si Anjir satu nih dia ke Bali, guys. Merantau ke Bali, tapi dia lagi liburan. Beberapa hari liburan, lagi pulang kampung aja lah. Bentar lagi bakal balik ke Bali, guys. Iya, dia pulang kampungnya setelah Lebaran, coba. Iya, telat dia pulang. Ya, cari suasana jalanan yang sepi aja lah. Kalau macet males sih. Ya, di Bali macet kan? Ya pas di pelabuhan maksudnya. Oh iya, ya pulangnya setelah orang mudik gitu ya. Harus mudik, guys. Bikin males ngantri di pelabuhan. Ya. Harus balik kan udah selesai juga kan. Intinya saya model orangnya enggak betah menunggu lama. Wah, sih. Oh gitu. Instan ya. Kalau emang ada hari sepinya, kenapa nggak di hari sepi aja pulangnya? Oh, jadi Haryanto ini enggak suka menunggu ya? Karena menunggu cukup membosankan. Waduh, gitu. Menunggu siapa nih yang membosankan ini? Ya nunggu kapalnya berangkat. Bahas kapal ya. Bahas kapal, kirain bahas yang lain. Kirain bahas soal Iya. Tapi kita sama Haryanto nggak sampai satu SMP ya. Kita cuma SMP enggak. SMA sempat ketemu. Tapi sama anak ini pisah kelas juga SMP. Kita jadi SMP ya. Emang beda sekolah SMP. Sama kita sekolah. Enggak, SMP. Iya lah, Haryanto beda. Sama kamu, saya sama. Iya. SMP juga SMP kita beda kelas. Enggak, kita enggak deket SMP. Dia deket sih biasa. Deketnya itu kayak pulang samaan gitu. Iya. Jadi SMP itu kita suka pulang bareng kan enggak ya? Karena rumah kita kayak sejalan gitu. Sejalan ya. Aku ada daerah namanya Senggigi. Dia ini di Ampenan. Sayanya di Ampenan. Dulu waktu SMP itu masih sering pulang diantar jemput. Tapi setiap hari Sabtu paling inget tuh pasti jalan kaki kita ya, jalan kaki. Nyari sensasi yang berbeda aja. Nyari sensasi yang berbeda. Kadang coba-coba naik bemo. Bemo tuh kayak angkot gitu ya, angkot di Lombok, gitu. Angkutan umum. Nah, jadi bemo itu kalau bemo ya dari ke Senggigi tuh ke tempat rumahku tuh cuman ada di Ampenan, di nongkrong kan. Ada 2 bemo tuh, ada 2 jenis bemo. Pertama
yang bemo ini kuning. Ya. Bemo kuning tuh dia tertutup banget, itu kayak mobil apa ya kalau kayak angkutan umum pada umumnya. Iya, kayak angkutan umum pada umumnya. Kalau yang ke Senggigi ini, ke daerahku ini dia ada bolong di belakangnya. Ya, jadi orang bisa lewat belakang. Jadi bisa apa namanya? Begantung dia di situ. Jadi itu kayak apa ya? Dia kayak mobil pickup gitu lah ya, terus dikasih kayak belakang. Nah, iya kayak mobil pickup tapi ada atapnya sama ada belakangnya. Jadi masuk lewat belakang, duduknya juga ini hadap-hadapan juga sama kayak angkot pada umumnya. Cuman masuknya lewat belakang aja. Pasti kita rame-ramean tapi kita waktu itu ya. Ya pastinya sama anak-anak sekolah lain ya. Tapi kalau dari sekolah kita sendiri cuma kita berdua sih. Kita berdua paling jauh soalnya. Karena cuma kita yang arahnya ke sana. Ya ada dulu sama siapa namanya satu. Dia cuma sampai Malomba. Kevin ya, si Kevin Ernesto. Kita punya teman Kevin dulu. Itu aja ada teman kita jalan kaki. Jadi Malomba itu kayak inilah ya, sebelum Ampenan, Malomba dulu, Ampenan baru dia paling dekat pokoknya dari sekolah kita. Jadi urutannya kita jalan bertiga, dia nyampe duluan, habis itu saya baru Ega. Aku pokoknya paling terakhir paling jauh. Ega paling jauh. Dulu kita sebutnya bemo yang masuk belakang tuh bemo kotak enggak sih? Iya, bemo kotak sama bemo kuning. Iya, bemo kuning yang pintu biasa yang masuk samping, angkutan umum. Angkutan umum ya, kalau di kota-kota besar itu namanya angkot. Ya salah. Kan atau kamu habis lagi ngapain? Iya ini. Habis ngapain? Tanda tanya. Enggak ada. Ya tidur habis tidur. Tapi ngapain? Tidur bangun, ya berantakan. Iya berantakan. Lagi enggak ada yang rapiin kan? Iya, karena masih bujang. Masih belum ada yang ngerapiin kamarnya. Jadi bahas apa nih? Tadi kita sampai bahas angkot. Kita pokoknya setiap hari Sabtu kita pulang naik angkot. Kalian Sabtu sekolah nggak sih sekarang Sabtu? Kalau swasta libur, kalau Sabtu. Kalau swasta libur, kita sekolah. Kita dulu swasta tapi kita nggak libur. Ya, karena dulu masih kurikulum yang lama. Masih KTSP 2006. Kalau kurikulum 2006. Kurikulum yang sudah mulai kalau swasta loh ya, sudah menetapkan hari Sabtu itu libur itu kalau nggak salah K13 enggak? 13. K13 2019 kalau nggak salah ya. No, di atas kita kayaknya masih deh masuk Sabtu. Kayaknya 2019 lah kalau nggak salah. Ya pokoknya itu lah, kurikulum full day school lah dia. Full day school ya, dia sekolahnya sampai jam 2 siang, sampai jam 1 siang. Habis itu ya Sabtu. Kayak kita dulu ekstrakurikuler gitu lah. Ya, tapi enggak, dia kan tapi ini dia full ya. Kurikuler. Ya itu tuh kan kayak bukan ke belajar kan, lebih ke kayak pendalaman. Kalau mereka passion ya, kalau hobinya dia apa gitu. Seperti misal bermain musik kayak melatih speaking English kayak. Itu ada dulu musik paling ada. Terus gambar kayak menari. Kamu ada ikut ekstrakurikuler ya? Ya, kalau saya kalau saya sih keseringan bolos. Ya. Tapi enggak ada ekstrakurikuler berarti. Enggak pernah ikut juga. Bukan gendang belek bukan? Enggak, yang SMP. Jadi gendang belek itu guys kayak alat apa ya, kayak itu alat kesenian Lombok. Musik tradisional Lombok. Ya, gendang belek. Jadi kayak rame-rame gitu hampir ya bisa dibilang mirip sama ini sih, tradisional musik Bali. Ya. Oh, mirip deh sama yang Bali ya? Ya, ada miripnya sih. Apa kalau Bali apa? Bali Ganjur. Gendang dia. Gendang. Pokoknya mirip-mirip. Ya, mirip tradisional lah pokoknya. Tradisionalnya Lombok. Autentik gitu. Nanti kita kasih lihat kayak gimana kapan-kapan kalau ada acara. Biasanya sih acara-acara gendang belek gitu hari Minggu ya guys ya. Iya. Kayak nikahan gitu kan. Gendang belek itu dilakuin sama kayak orang nikahan. Biasanya itu khasnya Lombok itu. Kalau orang nikah, orang asli Lombok nikah, adatnya tuh ya gitu. Jadi kayak pakai gendang belek gitu. Iya. Kadang pengantinnya kan jalan kaki ya di. Iya, jangan jalan kaki, bukan kadang. Iya. Adatnya tuh jalan kaki. Adatnya jalan kaki. Musik. Ada namanya gendang belek, cimolan. Itu adat nikahnya orang Lombok lah. Jadi kalau kalian nikah sama orang Lombok pas rata-rata adatnya kayak gitu. Rata-rata ya, tapi sekarang udah jarang. Sekarang udah universal lah. Sekarang udah universal, udah jarang ya. Tahu lah kalian ya, makin lama budaya makin menghilang. Yang simpel-simpel aja, simpel aja lah, yang penting nikah. Resmi yang penting sah. Cuman sih menurut saya, karena saya pribadi sebagai warga negara Indonesia ya.
bagi saya tetap tradisi budaya itu jangan sampai dihilangkan karena itu ciri khas dan kultur asli Indonesia. Iya, benar. Tuh, kalau bisa digabung aja gitu di fusion, ada kayak dipertahankan, dipromosikan buat menjadi aset wisata. Ya, ke depannya biar enggak punah gitu loh. Ya, jangan sampai tradisi budaya tuh. Iya, benar sih, benar. Iya, udah makin lama makin banyak yang hilang masalahnya. Yang saya sayangkan sebagian daerah Indonesia malah kultur budayanya di sebagian daerah tersebut ada yang semakin memudar karena lebih mengikuti budaya luar. Tapi tidak mau mempertahankan budaya kita sendiri. Ya, itu mungkin, yang saya sayangkan saja. Kebanyakan anak sekarang juga pada cringe mungkin sama budaya lama gitu ya. Iya. Mungkin malas ribet juga sih. Iya kan kayak terlalu mungkin panjang acaranya mungkin kan jadi kayak dipersingkat aja lah gitu. Jadi selama kultur budaya itu tidak melanggar norma etika harus dipertahankan. Tapi kalau yang sampai melanggar, mohon maaf, norma etika, ya udah jangan diikuti. Kita ikuti contoh yang baik saja. Ambil yang baik-baiknya aja guys. Gitu. Jadi jangan terlalu, kalau emang dia menurut kalian negatif atau gimana itu nggak usah kita budayakan, lestarikan, nggak usah dilestarikan kayak gitu. Tapi kalau budaya kayaknya hampir nggak ada lah yang negatif. Makanya ya hampir nggak ada, tapi pasti ada, tapi ya udahlah, nggak usah disebut. Karena itu ya privacy untuk dalam negara kita sendiri. Untuk menjaga baik tradisi atau kalian mungkin salah satu ada yang tahu kan budaya yang negatif atau yang mana yang menurut kalian negatif, tapi emang belum tentu negatif untuk orang yang menjalankan budaya itu kan. Bisa jadi dia punya kayak tujuan lain lah buat satu tindakan atau apa gitu. Jadi balik lagi nih, berarti Haryanto nggak punya ekstrakurikuler waktu SMP? Tidak sempat mengikuti sih, hanya mengikuti sebentar. Kita SMP kita apa ya SMP? Basket aja ekstrakurikulernya kita. Bola saya sejujurnya kurang bisa main basket ya guys. Jadi milihnya bola. Dulu ada basket, bola, voli, tenis meja. Seingat saya sih itu aja ya. Sama kayaknya ada tari-tarian gitu, tari tradisional. Tapi yang paling gacor basket aja. Ya. Maksudnya yang di sekolah kita sih yang lebih ini SMP terdepan sih olahraganya basket. Mungkin bukan yang terdepan, mungkin yang paling banyak peminatnya ya. Paling banyak peminatnya dulu. Tepatnya seperti itu. Karena kalau lomba basket tuh yang nonton banyak guys. Jadi kayak kenapa ya kayak orang-orang basket itu kayak besar gitu kan. Itulah kesempatan kita untuk tampil gitu. Jadi tapi ya apa boleh buat karena ya bukan bukan bakat kita lah. Iya. Kita udah sadar diri lah. Kita sadar diri guys. Bisa kita memilih kegiatan yang memang cocok. Ya, yang sesuai sama minat dan bakat kita guys. Dulu saya juga bola, tapi kayak nggak ada perkumpulannya. Bola itu juga kayak cuman asik-asikan aja. Dulu zaman SMA sempat mengikuti ekstrakurikuler susah kan ngomongnya. Futsal dan emang susah ekstrakurikuler nih omong. Jadi ekskul aja gimana? Ekskul aja disikat ya guys. Yang sempat saya ikuti itu. Ya, saya juga ikut futsal sama kamu, saya futsal dan sepak bola. Sampai saya sempat berapa kali dimasukkan ke dalam tim futsal dan sepak bola sekolah setiap ada suatu kompetisi. Ya, memang Haryanto ini juga dari SD terkenal emang jago sih main bolanya. Jago, suka bola ya. Dia itu biasa aja. Dia main ke speed ya. Kayaknya sayap ya dulu sering main ini ya. Sayap ya dulu. Sayap sih. Ya, karena dia kencang larinya dulu guys. Ya, enggak juga lah. saya mohon maaf nggak terlalu ngerti bola nih. Cinta bola nih. Tapi kan Anda ikut ekskul futsal, kok bisa? Ikut ekskul futsal. Tapi yang satu ini biar bagaimanapun ini penggemar hidup dan matinya Manchester United. Aduh. Gimana nih MU sekarang gimana? Aja. Jadi sekolah dulu guys ya. MU lagi anjlok sekarang. Malah ini Madridista sejati guys. Kalau saya Liverpool. Kita beda klub semua ya. Tapi kita Inggris, dia apa nih? Enggak pernah dengar soalnya guys. Tapi jangan hormat King UCL. Oh iya hormat King UCL. Kalian harus hormat. King UCL ya. King UCL guys. King UCL bisa disandingkan. Emang harus diakui Madrid emang King UCL sih. Ini ngomong-ngomong ekstrakurikuler basket dulu
Saya sendiri loh yang nggak ikut ekstrakurikuler basket di kelas. Saya juga. Waktu kapan nih? Waktu SMP. SMP oh ya? Iya. SMP sumpah kalau setiap ada orang lagi lagi lomba basket, sendiri dah cowok di kelas. Oke. Dong berarti kamu yang paling cantik dong. Iya. Gila nggak tuh ketahan malunya selama itu kan? Kenapa nggak ngikut aja sekalian biar ya kan gabung. Balik lagi tadi bukan bakat, bukan waktu itu nggak ada skill sama sekali. Emang kamu waktu setiap ada kompetisi basket semua temen cowokmu pada masuk tim, kamu sendiri yang iya. Emang kamu nggak merasa kok saya sebagai seorang cowok kurang berharga gitu? Kayak hanya saya sendiri loh yang diam di sini. Tapi kamu masa iya tidak sih. Kayak merasa tertekan lah. Tapi iya sih, saya baru ingat ternyata Ega ini dulu kayaknya yang paling jarang pegang bola basket di lapangan basket kalau lagi free times gitu kan, kayak iya, biasanya kan jam istirahat kan biasa kita salah kelas sebenarnya, harusnya di kelas kamu. Ya, kelasnya dia nih jarang banget ada 1-2 orang yang ikut basket. Di kelas saya banyak yang nggak ikut basket guys, jadi dia harusnya gabung di kelas. Iya, harusnya saya gabung kelasnya dia. Saya aja guys. Namanya sudah ditakdirkan Ega masuk ke kelas tersebut. Iya, udah ditakdirkan selama 3 tahun saya menganggur aja selama para lelakinya ikut lomba basket guys. Iya. Apalagi ceweknya juga ikut, wah udah makin sepi. Tapi ceweknya tomboy guys di kelasnya dia guys. Iya. Kalau di kelas saya tuh lebih ke yang cantik-cantiknya lah. Ya, bagaimanapun saya sendiri mengakui temennya satu ini. Orangnya apa sih bahasanya kalau sekarang bad boy ya? Waduh. Nah ini sudah ini. Bad boy yang kayak gimana nih dulu nih? Kalau boleh tahu. Bisa disebut lady killer. Waduh, amin. Womanizer ini orangnya ini. Womanizer. Iya sih. Dulu bahasanya playboy. Kalau sekarang buaya. Nah, sekarang lebih elegan seperti itu. Lady killer. Wah, tahu. Halo Dek. Oke. Iya. SMP ya. Oke. Kalau Haryanto dulu SMP. Iya, SMP-nya gimana dulu? Kan karena kita beda SMP ya. Kita balik lagi ke SMP. Saya di SMP tetap sih sekolah, cuma tidak pernah fokus mengikuti setiap pelajaran sekolah. Oh ya? Ya saya intinya sekolah cuma datang absen udah gitu aja. Kayaknya kita sama ya kan? Saya juga gitu sih, hampir kayak ya udah formalitas aja sekolah. Iya. Jadi zaman saya sekolah dulu tuh seperti sekolah saya ini, saya selama sekolah nih tapi tidak mempunyai tujuan apa yang akan saya jalankan setelah lulus sekolah. Tapi saya syukurnya setelah lulus sekolah dan semakin bertambahnya usia, ya syukurnya muncul di pikiran saya bahwa saya tidak bisa seperti ini terus. Saya harus mempunyai visi dan misi dalam menjalani kehidupan saya ke depan. Wah, keren. Iya, memang kayak gitu. Kalau tidak seperti itu ya gimana ya? Apa gunanya kita menjalani hidup di dunia ini? Tapi kalau hidup kita tidak bervariasi, tidak berwarna gitu loh. Benar. Ntar dulu guys, kan kita balik dulu nih ke masa SMP ya. Jadi jangan terlalu berat dulu, Masih udah deg-degan. Masih di bawah jam 12 kok, belum sampai ke surga ini ngomongnya belum. Jadi di sekolahmu itu gimana? Jadi ekskulnya kayak apa? Kalau kita kan lebih ke bola, ke basket aja kita. Bola, tapi basket itu yang paling banyak lah peminatnya. Kalau di sekolahmu dulu gimana? Saya lupa ya di SMP. Kayaknya basket juga lah dia. Apa sih? Kalau nggak salah sih basket English club ya. Wow. Kita tidak pernah fokus mengikuti pelajaran. Yes. Kalau speaking English ya, kalau saya pribadi cuma ala kadarnya aja sih. Berarti sebagai formalitas saja dan mengikuti formalitas saja. Biar ada ekskulnya gitu lah ya. Misal contohnya potong deh. Langsung kayak ya. Oh God gitu ya. Iya. Potong kan. Terus kalau untuk kendaraan ke sekolahnya, kalau kita kan naik angkot, naik bemo gitu. Dulu masih ojek, zaman SMP masih ojek. Iya guys. Jadi SMP kita dulu aman lah ya, maksudnya naik motor tuh belum diizinin lah. Jadi belum, kayak masih angkutan umum. Kalau angkutan umumnya masih banyak lagi dulu ya. Ya, zaman dulu angkutan umum banyak. Dan masih banyak peminatnya kan kayak anak sekolah. Jadi kita enggak malu gitu loh naik angkot kayak rata-rata anak sekolah, apalagi negeri. Negeri itu rata-rata pakai angkutan umum kan? Iya. Pokoknya zaman dulu angkutan umum itu memang
transport sejuta rakyat, sejuta benar. Apalagi kalau anak sekolah tuh cuma bayar 1.000 gitu loh guys, yang tarif khusus buat anak sekolah. Jadi sekarang 1.000 tuh cuma bisa ambil permen 1. Iya, parkir pun kadang ngeluh dikasih. Kalau zaman sekarang biar anak sekolah, anak kuliah, orang kerja kantoran ya transport umumnya ya ojek online. Iya, mereka udah pada malu sih naik angkutan umum. Ya bentar-bentar order misal. Ride atau Grab bike. Mirisnya angkutan umum kasihannya di situ ya. Maksudnya dia namanya semakin berkembangnya zaman kan. Jadi dia makin udah nggak bisa ngikutin deh gitu ya. Jadi seperti gimana ya, seperti kebiasaan zaman dulu ya, sudah semakin mulai tertinggal lah. Mulai berubah lah. Kita juga dulu suka main di luar, sekarang HP gitu ya. Itu juga termasuk perubahan ya. Kadang kita sedih juga sih ngeliat generasi sekarang ini kayak kurang interaksi sama lebih ke sama interaksi sama gitu loh, kayak sosialnya kurang lah. Sosialnya kurang, pengalamannya dari kecil tuh ya kurang gitu ya. Jadi anak kecil zaman sekarang nih selalu bergantung dengan gadget. Ngumpul pun kadang mereka fokus sama gadget ya main Mobile Legends. Ternyata yuk mabar, yuk FF. Kalau kita sih kita untuk memacu daya kreatif kita harus kita padukan kebiasaan zaman dulu dan zaman sekarang. Harus kita jadikan satu. Jangan sepenuhnya kita bergantung dengan digitalisasi. Itu memang tidak baik juga. Tapi susah juga sih. Susah buat ngeketin karena segala kebutuhan zaman sekarang tuh sudah serba gampang lah ini. Digitalisasi. Seperti kaum ibu-ibu mau belanja sayur. Mereka ya kalau malas keluar rumah udah tinggal pesan aja. Ada GoMart ya namanya. GoMart ada, GrabMart ya. GrabMart ada. Jadi nggak usah kita yang pergi guys, jadi tinggal di rumah ngopi, ngerokok atau apa gitu ya. Udah tinggal tunggu bang datang, oke. Ada sisi positif dan negatifnya lah ya. Tapi kalau untuk generasi sekarang kayaknya banyak negatifnya nggak sih? Lebih ke negatif sebenarnya. Tergantung kita, misal kalau besok punya anak ya harus diperhatikan. Itu PR kita nanti kalau terpengaruh ke suatu digitalisasi yang negatif. Iya benar. Kayak harus boleh main asal dibatasi. Kayaknya sih gitu ya kayak. Udah. Kita nyantai aja dulu, mati dulu lah. Biarpun kita besok sudah nikah ya udah. Gas aja. Bawa santai masa muda santai. Kita nggak boleh terlalu tua. Umur boleh tua guys, jiwa harus muda. Aja. Dan menyala bangku. Kita tetap kelihatan lebih berkarisma. Jadi jiwa muda, jadi enak gitu loh. Maksudnya kalau dilihat sama orang aura. Baik. Biar kayak Ariel ya. Guys, itu tua makin jadi sih guys. Makin ganteng karismanya tuh semakin turun gitu loh, semakin tua itu. Enggak tahu kenapa pakai susu apa ya. Jadi bahasa masa sekolah padahal. Masa sekolah. Oke. Kita ngomong-ngomong SMA baru kita menyatu semua nih ya. Kita SD satu kelas. Satu kelas kan? Iya. SD satu kelas. SMP kita. Ya, satu sekolah tapi beda kelas kalau aku sama dia ya. Ya, kita ini beda kelas, ini apalagi ini beda sekolah dia. Tapi sekolahnya tuh kayak satu yayasan gitu, guys. Jadi kita kan sekolah swasta, sekolah Katolik gitu. Jadi kayak ada yayasan, dia masih satu yayasan gitu. Cuman beda di daerahnya aja ya. Beda daerahnya aja, dia lebih elit ya. Cakra lebih elit ya. Kalau kita Ampanan agak di dalam gang. Dia di pinggir jalan dapat sakit lagi ya. Orang yang tidak tahu ada sekolah di situ ya nggak tahu ada sekolah. Ya harus masuk dulu kan. Tapi itu sisi positifnya, lebih tenang kan suasananya, karena di dalam gang kayak tidak kedengaran suara bising di jalan. Kalau pinggir jalan kan ambulans lewat tuh pasti misal guru menerangkan mata pelajaran ya belum tentu kita sepenuhnya bisa. Benar. Misal lewat motor yang pakai knalpot kan mana kedengeran loh. Iya, benar. Itu enggak enaknya pinggir jalan. Itu enggak enaknya di pinggir jalan, guys, pembelaan dari gang. Iya, tapi jujur saya suka dalam gang itu. Tenang jadinya. Kayak enggak ada yang ricuh atau apa gitu ya. Apa-apa. Kayak ada suatu cerita tersendiri lah di zaman. Iya. Benar. Zaman dulu tapi sekolah kita terkenal gitu ya. Maksudnya kayak lebih ada namanya daripada sekarang ya. Ya, sekarang mungkin karena
agak sedikit ya. Agak sedikit ya. Oh udahlah, kita nggak usah bahas itu ya, itu urusan pribadi sekolahnya gitu ya. Ngomong-ngomong, kita tadi SMP kita pisah, ini beda, kita beda. Terus SMA baru kita nyatu lagi ya. SMA baru nyatu lagi. Tapi beda kelas sama dia lagi. Sama ini saya satu kelas nih sama dia. Kelas 1 SMA sempat satu kelas, tapi kelas 2-nya misah. Pisah lagi. Barengan sama dia. Ketemu lagi kelas 2, guys. Sudah fasenya gitu fasenya. Emang ditakdirkan selalu bertemu, guys. Kemanapun kita selalu bertemu ya, ditakdirkan kayak gitu. Gimana ya? Kalau dulu masih penjurusan ya guys, jadi kita kayak satu kelas gitu. Kalau sekarang kan kelas 1 udah ngambil jurusan kan. Kalau kita dulu kelas 1-nya tuh masih umum masih. Kelas 2 baru kita milih jurusan apa. Milih. Kelas 1-nya kita kayak masih pakai huruf gitu kan, kelas 1A. Ya, kelas 1A, B sampai F pokoknya. Dan saya terakhir Nah, ini F, yang 2 nih 1F. Kalau saya 10D. Kalau dulu ngomongnya kelas 10 ya. Jadi kelas 10D. Terus sekarang emang udah nggak kelas? Masih kelas 10 deh kayaknya. Iya. Kalau udah jarang bilang kelas 1 SMA gitu udah. Ya, kelas 10 gitu. Ya tapi kalau disebutin misal kelas 10 kayaknya agak ribet juga sih. Ya. Tapi kalau zaman kita lebih familiar deh. Lebih simpel ya. Kelas ya udahlah kelas 11 IPA, 12 IPA. Yang bingung itu biasa generasi di atas kita kayak orang tua kita tuh bingung kelas 10 tuh. Mereka ngitung lagi ya kayak 1, 2 jadi mereka harus ngitung lagi guys. Mereka bingung ya, mereka nggak tahu bahasa-bahasa. Apalagi sekarang, jangankan kelas 10 kelas ini gadget ya, orang tua kita nggak tahu. Iya, zaman. Iya, sekalinya. Syukurnya angkatan kita yang masih mampu untuk mengikuti perkembangan. Iya. Ngomong-ngomong angkatan kita itu 2 generasi. Iya. Generasi 90 sama milenial gitu. Iya, benar. Jadi kita sekarang udah Gen Z nggak sih sekarang? Iya, Gen Z. Sekarang Gen Z. Apa Gen Z? Kayak apa ya? Generasi yang di atas 2000, di atas milenial. Kita milenial kan ya? Iya, kita 90-an. Ya, 90-an masih milenial, kayaknya 2000-an ke atas Gen Z. Gen Z yang udah gadget semua. Iya. Gadget. Tapi kita beruntung sih jadi milenial ya. Kita merasakan semua zaman sih. Ya kita anak 90-an tuh merasakan main zaman di luar. Ini main di luar, terus sekarang merasakan zaman ini, jadi kita bisa membedakan gitu ya. Kayaknya kita generasi paling bahagia guys. Merasakan semua ini kan zaman, semua permainan ini kita rasakan, kayaknya kita paling bahagia. Iya, awal-awal dulu SMA pakai HP touchscreen aja udah bangga banget yang touchscreen-nya cuma segini ya. Zaman kita SMA awal-awal itu masih BB sih, zaman BB sih. BB ya, tapi kalau saya ingat saya kelas 1 SMA masih ada yang pakai BB. Saya masih pakai BB. Semenjak naik kelas 2 saya rasa Bang. Ya, mulai pakai ke Android touchscreen ya, Android. Touchscreen. LCD rata gitu, guys. Samsung sih kayaknya ya pelopornya. Samsung. Yang jadi kalau misal ya mohon maaf kalau ada yang hobi nonton pakai touchscreen, enak tuh ya, tinggal di zoom. Aduh. Touchscreen tuh. Di BB bisa sih, cuman memang ya. Ya BB susah. Zaman dulu di BB. Sekarang touchscreen kan tik ya, pause udah. Ega sempat pakai BB enggak? Enggak pernah. Kalau kamu kan sempat, tapi bukan BlackBerry, cuman modelnya aja sama. Pakai BlackBerry dong. Ya. Pakai HP Blueberry, BlackBerry. Ya dulu banyak tiruannya guys. Yang harga 300.000. Ya, dulu tuh BB tuh banyak tiruannya gitu. Sama sih kayak sekarang banyak tiruan ya. HP Mito zaman dulu kan keluaran produksinya Mito. Nexian dulu juga ada Nexian. Tapi kalau zaman sekarang sih, kalau pasaran tertinggi touchscreen sekarang ya iPhone sama Samsung. Tapi kalau pasaran Indonesia sih yang tertinggi Xiaomi. Ya, saya juga pakai Xiaomi guys. Ini iPhone-nya Cina guys. Ini Realme ini. Ya. Tapi spek Samsung. Waduh, Cina jangan dianggap remeh ya. Iya loh, walaupun HP Cina jangan dianggap remeh, itu bisa melebihi HP-HP yang kita geng Android guys. Spek Samsung tapi harga lebih miring. Nah, itu yang kita sukanya dari HP Cina. HP Cina the best. Kalau HP berarti pakai BB. Enggak, BB. Oh, kalau dulu sempat pakai BB. Gimana rasanya tuh untuk orang yang merasakan memakai BB gitu? Saya punya kebanggaan sendiri, siapa lagi dulu kayak masih zaman awal-awal Facebook ya. Kalau ngupload status pakai BB tuh kelihatan upload by BlackBerry gitu. Itu kayak bangga gitu loh, kayak pride. Wah.
Ya jadi, sekarang tuh upload by iPhone gitu ya. Dulu masih zaman Facebook awal-awal kayak nulis status random tapi di bawahnya upload by BlackBerry gitu. Itu pride kita pakai BB. Aku lagi sedih nih. Anjay. Masa-masa Facebook cuy. Masa-masa Facebook dulu. Wah ini. Gila. Kalau bikin status alay banget. Iya. Jadi kalau boleh jujur nama Facebook kalian siapa dulu? Saya dulu sih apa? Gak mungkin Haryanto Adnan, gak mungkin. Kalau dulu, seingat saya sih zaman saya SMA baru saya bikin Facebook, tapi saya lupa apa sih dulu nama Facebook. Sumpah SMA. Serius pas SMA buatnya? SMP belum. Oh. Ya saya cuman main HP itu ya setel YouTube. Oh dulu malah udah kenal YouTube ya? Download link. Waduh. Ya beda sistemnya kayaknya. Tapi kalau sekarang ya udahlah. Ya jangan kecanduan nonton seperti itu. Bahaya. Dulu kan rusak. Kalau nggak salah trik ya kan. Jadi itu dia itu situs game yang berkedok ada film dewasanya juga. Jadi download game bisa di situ, download itu juga bisa di situ. Waptrik itu guys. Waptrik ganti ke Wapdam gitu aja sama. Cuma diganti-ganti namanya gitu. Misal Waptrik apa nih? Waptrik Meksiko ya. Asia. Ada memang. Ada pilihannya lah. Ada pilihan. Gitulah dulu enggak segampang sekarang lah. Dulu tuh agak susah lah nyari yang begitu-begitu ya, Kak ya. Kamu ingat enggak nama Facebookmu dulu? Jujur kalau saya dari awal bikin Facebook tetap namanya Ave Sonata. Serius? Iya. Enggak pernah yang ala-ala Ave ganteng. Enggak pernah. Ave lebih banget, Ave cumungut. Nah, itu enggak. Lebih ke status sama foto profil sih. Dulu kan masih malu ya pakai muka sendiri, guys. Jadi kayak pakai muka pemain bola. Iya. Pakai kartun gitu, Naruto, apa Sasuke gitu. Belum berani pakai muka sendiri. Kayaknya mulai pakai muka sendiri tuh kelas 3 SMP deh, kayak udah. SMA. Oh, SMP kelas 3 SMP. Iya, kan Facebook itu kita awal-awal SMP. Awal SMP itu zaman warnet lah. Jadi buatnya di warnet. Iya, ngomong punya warnet dulu ya. Iya, SMP ya. Pada zamannya ya. Dulu warnet tuh benar-benar terkenal enggak kayak sekarang. Sekarang iya. Sekarang mah orang di mana-mana udah punya laptop sendiri, udah punya apa sendiri. Mereka ke warnet cuma buat ngeprint aja sih biasa kalau sekarang. Sama kayak apa tadi? Sama kayak angkot. Ya. Dulu angkot terkenal banget kan. Sekarang karena orang udah punya gini-gini masing-masing. Contoh pose anak sekolah angkatan tahun 2014 lah. Mana. Aduh. Itu SMA. Alainya kan. Itu udah kayak ngerasa kita kalau pusuk. Ya. Gini. Tapi sampai sekarang sih masih gini terus ya. Kenapa ya udah default aja dari. Udah default tuh. Kalau nggak gini paling sering nih. Mentok kayak gini guys. Apa tadi? Gini pertama gini. Terus gini, kadang gini. Cowok terus gini metal metal paling sering tuh dulu. Kenapa kita pakai metal ya? Nggak tahu, kayak keren aja. Tapi 3 kita metalnya dulu gitu guys. 3. Tapi kalau saya sih keseringan kalau pose fotoan sih ya paling elegan. Atau ya yang lipat kita lipat tangan. Kayak ngerasa cool gitu loh. Iya, paling cool tuh kayak gini ya. Sudah nggak masukin ke kantong celana. Iya, kayak ngerasa gue cowok dingin deh. Apalagi yang outfitnya sudah rapi, pakai sepatu. Rambut masih emo kan? Masih emo. Kalau zaman sekarang kan. Oh iya. Topi masih. Outfit elegan lah. Terus pakai sepatu. Terus rambut pakai pomade. Klimis lah. Sekarang kita dulu nggak tahu pomade ya? Pas zaman itu masih belum ada pomade. Bukan pomade, itu Gatsby dulu. Gatsby saja. Gatsby yang bentuknya seperti jelly. Gatsby water gloss namanya. Nah itu zaman kita kalau bergaya rambut pasti tidak pernah jauh dari itu. Ya. Emo, punk. Atau moha kayak ikutin Sasuke. Tapi itu langsung emang itu paling keras sih ya. Kalau wax dulu tuh kayak langsung keras banget. Cuman kalau pakai helm ya rusak lagi Iya, agak susah. Cuman dia ada efek ininya enggak sih? Ada water gloss gitu enggak sih kalau zaman dulu? Kayaknya cuman ngakuin aja ya kayak. Kakuin aja kayak cuma buat mengeraskan aja enggak kayak ada water gloss kayak sekarang pomade gitu. Kalau zaman sekarang sih sudah jarang banget. Udah banyak merek. Iya, udah. Banyak. Wax sudah enggak terlalu digunakan.
gunain sih. Wax itu kan nggak bisa glossy rambut biasanya. Kecuali kita tambahin air lagi setiap kita ngacan, kasih air baru dia ini ya. Tapi asik sih zaman-zaman dulu ya. Kayak ada masanya gaya-gaya masing-masing lah ya. Rambut emo, rambut cepak yang mohak gitu, yang jabrik. Ya seingat saya gaya rambut saya zaman sekolah dulu ponian sih seingat saya macam-macam sih. Emo pernah, terus mohak pernah, terus gaya sisir ke samping ke belakang pakai ya zaman dulu sih belum ada namanya pomade, kita masih pakai Gatsby water gloss yang kita model dicukurnya tuh di sampingnya ditipisin. Slick back ya, enggak sih slick back. Di atasnya kita cukur sedikit biar lebih rapi, kita sisir ke belakang pakai ada betep ada berat ada kayak garisnya. Ada garis di sini. Ikutin gaya rambut pemain bola Ronaldo dulu gitu. Ada garis. Jadi terakhir bahas kemana sih? Sekarang kok udah bahas gaya ini SMA BlackBerry tadi. Ya, bahas tadi terakhir di BlackBerry HP. Kita kelas 2 baru nyatu gitu ya. Ya. Kelas sama dia baru pisah. Memang kita nggak pernah ditakdirkan untuk saling menyatu bertiga. Kita sekelas cuma pas SMA itu doang. Pas SD. SD aja kita sekelas, tapi kita nggak pernah sekelas lagi. Zaman sekolah kita dulu tuh banyak sekali teman kita yang pokoknya yang kocak ada. Iya, momennya banyak lah pokoknya yang guys. Nakalnya kacau juga ya ada lah. Nakalnya ada level-levelnya, nakal level 1, level 2. Jadi tergantung kenakalannya. Tapi zaman sekarang jangan salah. Sekarang loh sebagian teman-teman kita yang dulu dicap sebagai anak yang nakal kelas kakak. Iya. Sukses loh. Ya itu ada yang jadi polisi. Jangan disebutin namanya lah. Jangan sebutin namanya udah itulah. Padahal kita tahu kelakuannya tuh. Wah, itu tahu. Tapi kok bisa masuk polisi ya? Itu hebatnya, makanya itu kita enggak boleh meremehkan. Itu isi pikirannya tuh kayak apa tapi itulah kita enggak boleh meremehkan. Iya, enggak boleh meremehkan orang ya. Emang dia sukses. Memang dia sukses sekarang. Malah lebih tua. Iya, kita apa? Masih berkutat di dunia apa masih ya? Gini-gini aja. Masih di fase ada waktunya kerja, ada waktunya bermain. Tapi nggak apa-apa. Dia masih dibilang belum serius. Jadi kita nikmatin aja. Jadi kita bisa mengeksplor banyak hal kayak gini kan. Contohnya kita mencoba buat podcast gitu. Ini menghabiskan waktu bersama buat podcast malam-malam lagi. Ini nama channel podcast kita nih apa dulu? Itu tuh masih belum. Pengabulan nanti saja lah. Pengabulan nekek atau masih nyari-nyari gini. Masih nyari dulu. Pengabulan nekek kayaknya kocak juga sih namanya, boleh lah. Tapi harus ada kelakuan pengambulan gitu enggak sih kalau ada namanya? Enggak tahu ya. Kenapa aku mikir pengambulan nekek? Dulu kita punya sahabat lagi satu, guys. Iya, yang tadi ada di foto itu. Iya, ada di foto itu sebenarnya tadi. Yang agak blacky lah ya guys. Namanya Abu. Kapan-kapan kalau kita ketemu kita aja ada podcast lagi sama kita yang itu. Saya rasa lebih asik kalau ada satu tuh podcast. Orangnya lucu banget. Orangnya lucu. Wah, pokoknya kocak abis. Pokoknya kita bakalan ngambul lah ya gitu ya. Ngambul itu apa ya? Kayak ngambek gitu ya. Ngambek, kita ngambek. Jadi apa yang kita lakuin satu harus semuanya ngelakuin gitu. Jadi kalau ada satu yang enggak ngelakuin pasti kita ngambek gitu, guys. Ekek itu apa ya? Jorok ya? Jorok. Pengambulan ekek jorok gitu. Tukang ngambek. Jorok ngambeknya. Contohnya seperti zaman kita sekolah. Misal kalau ada salah satu teman kita yang dihukum, yang disuruh lari keliling lapangan atau sport jam. Dia tuh maunya kita semua harus ngikutin dia. Jadi kayak itu. Kalau susah bareng, senang bareng. Harus bersama-sama gitu, mau senang mau susah gitulah dalam artian. Jadi ada yang senang sendiri, jadi kita harus harus ngambekin guys. Dia nggak boleh senang sendiri, kita harus diajak gitu. Iya, diajak kalau kayak gitu kita makan, bekatin harus ngajak pokoknya. Tiba-tiba datang makan sendiri nggak bisa. Pasti kita masalahin guys. Dia lucu sih kapan-kapan. Dia sumpah dia teman paling lucu. Iya. Dari gaya ngomongnya, cara ngomongnya. Oh, tapi kalau bagi saya kelucuannya sama loh. Setara. Yang jadi polisi sama Abu. Oh, itu kena kocaknya sama itu. Nah, tapi kalau yang jadi polisi itu kocaknya beda dia. Saya
Kalau dekat jadi saya itu kocaknya lebih vulgar itu. Ya, kocaknya tuh ke bagian 18 plus. Tapi kita ngomong-ngomong dulu belum 18, guys. Jadi ya kan SMP belum, SMA belum 18. Ya, 17. Tapi lagi banyak-banyaknya acara Sweet 17 ya, itu enaknya dulu ya. Iya, itu enaknya waktu kita kesini makan, kesana makan gitu. Karena banyak yang Sweet 17. Zaman sekarang masih ada nggak sih kayak gitu? Iya, yang Sweet 17 harus dirayain gitu. Iya, harus dirayain gitu, masih ada nggak? Ada ya. Tapi mayoritas yang ngerayain Sweet 17 itu biasa kaum hawa ya guys. Kaum hawa. Kalau cowok kayaknya agak jarang ya. Agak jarang, jangan kan Sweet 17, sweet berapa pun nggak pernah dirayain. Kalau enggak salah ada pernah dengar kalau cowok itu yang harus dirayain 21 enggak sih? Enggak ya? Enggak tahu. Saya tak pernah dengar sih. Atau itu cuma. Kalau kalian gimana guys? Ntar iya, kalau yang cowok itu Sweet 17 atau bener yang kata saya 21. Kayak pernah baca di mana atau cuman halu aja. Kayaknya halu deh guys. Enggak tahu lah, pokoknya agak jarang lah yang cowok yang ngerayain Sweet 17 ya. Mana yang lagi punya gebetan sekarang ini? Masalah. Terus apakah ya maksud saya gini, percintaan waktu sekolah gimana? Kita belum bahas sampai situ sih. Waduh, mau bahas percintaan nih. Zaman sekolah saya dulu sih kalau soal percintaan, zaman saya tuh masih minder. Jujur. Masih belum mau mendekatkan diri kepada kaum hawa. Saya sempat naksir banyak cewek. Ini cantik. Tapi ya cuman kembali lagi karena zaman itu mental saya tuh belum terbentuk. Masih minder. Sekadar kekaguman semata aja. Aja. Tapi kalau sekarang sih ya Oke. Jangan sebutin namanya. Itu kan masa lalu. Sekarang kan udah. Harus dilihat. Ini kok ada cowok saya di podcast. Waduh, bahaya ini. Aib kebongkar. Kalau apa gimana nih masa percintaannya nih? Mirip-mirip lah kayak. Kalau nggak salah SMP cuman sekali lah pacaran itu. Sama yang kamu kenal itu lah ya. Iya. Tapi guys, kalau misal yang menonton ini ada punya usulan, kebetulan teman saya ini masih jomblo loh. Ya, saya mohon carikan tipe cewek buat teman saya ini yang agresif. Gitu. Saya minta tolong loh ya. Kenapa harus yang agresif? Karena tipikal teman saya yang satu ini dia dibilang kalem sih ya, polos ya, kayak belum tersentuh sama sekali. Kalau misal dipasangkan dengan cewek yang lugu seperti teman saya ini, ya takutnya sih tidak nyambung. Iya sih. Takutnya malah canggung. Berarti tips percintaan menurut kamu gimana nih untuk dia, untuk sifat orang yang kayak kalau yang lugu, misal kalau yang cowok lugu harus dipasangkan dengan cewek ya yang misal omongannya ceplas-ceplos, yang lebih agresif, yang lebih greget. Biar ada suatu momennya lah. Tapi kalau dipasangkan sama yang sama-sama lugu, saya rasa canggung gitu ya. Kayak diam-diaman gitu. Diam-diaman bingung mau ngomong apa gitu ya. Sama-sama saling malu, saling suka. Sejujurnya kalau saya memang masalah percintaan agak ini ya. Agak kurang pro ya guys ya. Beda sama abang sebelah ini benar-benar pro itu. Ya. Enggak bohong deh guys. Surya pro kalau di rokok masih pro ya. Saya minta tolong guys ya, kalau ada punya usulan saya berterima kasih. Boleh gak? Buat teman saya yang satu ini. Iya lagi. Gimana gak tipsnya gak biar jadi kayak playboy gitu? Nggak tahu juga dulu kenapa bisa ya. Sumpah nggak ngerti juga kenapa bisa kayak gitu dulu. Tapi kan pas SMA itu aja, nggak pernah ganti. Bukan itu aja, cuman satu malah guys ya kalau SMA dia dulu. Iya, ada lah. SMA cuma satu aja. Dia setia, bisa dibilang setia. Setia itu. SMP juga cuma satu. SMP mungkin lebih ke banyak. Mungkin enggak. Tapi waktu dulu banyaknya itu ada statusnya nggak sih kalau SMP? Kamu ada statusnya tapi kayak sebentar itu tau lah, cinta monyet. Iya, SMP wajar lah. Ayo pacaran, besoknya SMP atau seminggu lagi putus. Mode pacarannya tuh pacaran di chattingan. Iya, lebih ke pacaran chattingan sama SMS. Dulu SMS sama telepon. Jadi kita ngisi pulsa terus ya. Kalian nggak pernah kan ngerasain ngisi pulsa? Sekarang isinya data. SMS pakai sayang-sayang, pas ketemu langsung ya diam-diaman. Iya, diam-diaman. Pas ketemu di sekolah diam-diaman. Gitu dan cara pacarannya tuh. Pas udah sampai rumah sayang lagi apa sayang, udah makan. Cara gimana ya, cara bahasa kita saat menembak cewek pertama kali saya merasakan. Waktu ketemu pun ya masih merasa canggung. Tapi kalau sekarang sih
Udah. Sekarang udah pro ya guys. Gitu. Tapi udah pro. Jujur iya, saya juga dibantuin loh waktu itu pas jadian pas SMA itu. Dan saya merasa SMA itu baru ngerasain pacaran yang sesungguhnya, yang betul-betul ngungkapin secara langsung ya ini perasaannya ya. Kalau SMP kan lewat SMS saya bukan saya kayak nama iya benar SMP itu jarang kita ngomong langsung kayak itu dari SMS atau dari telepon karena kita tidak sanggup ya guys. Bahasanya seperti mental kita tuh belum ada. Saya ingat loh bahasa kita kalau setiap nembak cewek kayak gini zaman sekolah dulu loh ya. Apa Misal bahasanya gini, saya ingin menjadi pacar kamu mau nggak jadi pacar? Bahasanya mati harus inilah nanya kayak kamu mau nggak jadi pacar saya gitu, pacarku misal. Kalau sekarang kan kayaknya agak jarang ungkapan seperti itu ya. Zaman sekarang sih kalau nembak cewek ya udah langsung aja atau misal aja dinner ya pokoknya zaman sekarang berarti lebih romantis ya, tapi lebih gampang orang ungkapin. Jadi enggak perlu ada ungkapan kayak mau jadi pacar saya, tapi mereka udah ngerasa jadian gitu. Iya. Tapi saya juga gitu loh SMA gitu. Ungkapin enggak sih? Enggak. Oh, oke. Tapi sama-sama saling menyadari. Tapi sama-sama saling menyadari. Saling menyadari bahwa satu sama lain ya udah sama-sama suka. Saya juga baru nyadar, baru ingat SMA tuh enggak ada kata tembak ya kamu? Enggak pernah nembak. Jadi kayak enggak punya apa namanya hari jadi itu enggak punya. Ngerti kan biasanya orang happy ending aku enggak ada. Enggak seru dong kalau enggak dirayain gitu. Iya. Cuman hitungan tahunnya aja enggak sih dihitung kalau hitungan tahunnya ya 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun dari kelas 1 SMA sampai ini. Awalnya kan jalan bareng, terus jalan sama teman. Lama-lama di chattingan panggil sayang, udah gitu aja dah. Jadi kayak tapi emang pacaran pas sekolah dulu memang harus bawa teman sih ya awal-awal. Iya, awal-awal nggak bisa langsung berdua gitu. Jadi kayak harus ada penyambung dulu lah ya. Antara penyambung lidah biar enggak awkward pokoknya. Jadi kayak ada lah pokoknya. Kayak saya waktu itu ya ngajak ini. Di mall ya. Dulu mall lama lah. Kayak ngasih kado gitu ya. Dulu sih mall di Mataram cuma 1. Iya, dulu ada bioskop guys. Udah nggak ada bioskop, mall cuma 1 kecil. Tidak ada. Ya, mungkin karaoke ada tapi agak sedikit, tidak sebanyak sekarang ya. Sekarang di Mataram Mall ada 2, yang satunya mall baru Epicentrum itu lebih besar lagi. Epicentrum Mall. Mau cari tempat karaoke, bioskop ada. Ada semua di sana. Dulu pernah ada LCC namanya juga. LCC tapi udah nggak laku karena terlalu jauh. Terlalu jauh dari pusat kota. Terlalu jauh dari pusat kota jadi orang malas juga ke sana. Ya, karena di Lombok ini jalanannya apa ya? Enggak seramai kota-kota besar. Jadi kalau mau agak jauh dari kota tuh agak takut deh guys. Iya agak. Kadang orang agak takut juga pulang tengah malam itu kan kalau dari sana. Kalau di Epicentrum ini kan kota. Pasti. Orang mau pulang jam 12 juga masih ada orang di sana kan masih oke. Itu kadang kalau di Lombok harus cari posisi yang harus pas. Cari posisi yang pas kalau mau bisa rame ya. Buka bisnis kayak gitu tuh. Karena belum semaju Bali dan lain-lain. Tapi mulai tahun-tahun ini udah mulai maju guys. Saya lihat Lombok sekarang terutama di sektor wisata udah kelihatan perkembangannya. Dulu nonton di sini nih, inget nggak sih? Ada tempat nonton yang nyewain kaset terus dia aja kayak bioskop Stardust namanya ya. Nah, di situ dah dulu orang Lombok nonton guys, tapi bukan nonton sih. Nontonnya cuma 10%, sisanya ya tahu sendiri lah. Sisanya tahu sendiri lah ngapain ya. Kecuali nontonnya sama teman rame-rame. Ya, mungkin itu bisa fokus 100%. Iya, kalau rame-rame. Kalau cuma berdua itu guys. Kalau cuma berdua filmnya cuma ini doang. Jadi pelengkap aja. Anggapan kalau sekarang tuh open room. Ya, open room. Maksudnya kayak nyewa kamar gitu. Iya, tapi dulu itu kalau dulu kan belum ada Airy Room, belum ada Red Doors, belum ada apa lagi satu tuh? Oyo, belum ada. Dulu tuh kalau kalian mau ya udah, kebanyakan rata-rata ya di tempat umum sih ya, apa ya? Kayak tempat-tempat seperti itulah guys. Tapi enggak sampai yang berhubungan sih, paling kayak cuman tipis-tipis aja. Itu yang bedanya dulu sama sekarang ya. Kita nih ngumpul-ngumpul nih, terus kita rencanain buat podcast pertama kita nih setelah kita nge-grill dari kita rame-rame. Ini sisa bertiganya nih. Tapi kita ini termasuk yang cukup sering ngumpul sama teman-teman SMA ya. Iya. Kayak kita masih temenan sama teman-teman SMA. Walaupun
orang tuh makin lama makin sedikit temannya. Ya memang saya terus makin bervariasi, tapi kita itu aja ya. Tapi kita tetap nyaman buat teman-teman yang lama gitu. Walaupun banyak teman baru ya, cuman nyamannya tetap sama yang lama-lama. Iya. Ujungnya itu lagi temennya. Jadi kayak tapi asik gitu. Itu yang kita rindukan. Jadi walaupun lama nggak ketemu atau misah jarak jauh, begitu ketemu ya tetap kayak kita teman dekat gitu loh, kayak tetap nyaman gitu. Nggak ada yang berubah. Nggak semua ya guys. Nggak semua orang sih kayak gitu, tapi menurut kita ya kayak gitu. Ada juga yang teman SMA yang udah ngerasa nggak sepemikir, kayak nggak sefrekuensi lagi pas udah ketemu, itu banyak. Iya kan, waktu SMA kan kayak banyak kan teman banyak sama kita dulu SMA, tapi sekarang pas ketemu ya udah beda gitu. Udah canggung. Jadi kita filter aja yang nyaman-nyaman aja. Iya, yang nyaman-nyaman aja. Maklum lah ya, semakin dewasa makin dikit. Semakin dikit bener ya, udah semakin dikit. Itulah fase kehidupan kita. Iya, bener. Kalau ngomongin fase kehidupan tuh, mending kalian gak usah cepet-cepet dewasa dah. Saya yang anak-anak sekolah yang pengen cepat tamat tuh, mending singkirkan lah pikiran kayak gitu, sumpah singkirkan. Dunia, jangan cepet-cepet mau lulus dari sekolahmu. Kalau bisa di timer dihentikan lah waktunya waktu sekolah ini, biar tak usah lulus. Di ini aja, kalian setiap mengikuti pelajaran sekolah pura-pura bodoh saja lah kasarnya, biar jangan naik kelas. Jangan. Itu malah menyedihkan kehidupannya jadi kayak gitu. Kan biar lebih lama ini menikmati masa sekolah itu. Nah, maksudnya nikmatilah masa sekolah sekarang. Jangan bolos-bolos guys. Jangan bolos-bolos. Karena kalau bolos tuh nggak bisa memanfaatkan momen yang ada. Kadang banyak momen-momen lucu kan, kayak banyak yang aneh-aneh gitu. Kita nih yang udah kayak gini udah pengen lagi balik ke sekolah tahu. Capek guys jadi dewasa. Jadi dewasa. Kita BTW lulusnya 2015 loh. Iya, kita dan kayak masih belum bisa move on dari masa sekolah gitu, kayak pengen balik. Ini loh bro, tidak baik juga kalau kita sepenuhnya mengingat masa lalu. Yang harus ada di mindset kita, bagaimana kita menciptakan suatu peluang buat kita sendiri di masa yang akan datang. Iya, itu bagus kata-katanya guys. Tadi ya guys, kata-katanya bagus. Kata-katanya dia emang yang paling bijak deh kayaknya dari kita berdua guys. Tapi kita masih proses. Iya benar, proses. Harus kita berjuang. Iya. Tapi kalau kangen sekolah tuh bukan kangen pelajaran ya, kangen suasananya. Kangen masa cerita. Ya. Kangen ceritanya, kangen suasana. Cerita kita masa sekolah dulu. Iya, bukan kangen pelajarannya ya. Nah, kalau pelajaran enggak guys. Sebenci-bencinya saya sama guru bahasa Inggris dulu. Sekarang kangen sama pelajaran sama dia. Maksudnya kayak momen-momen di dia yang kita kesel 3 jam sama dia. Keselnya tuh kita ramean gitu loh. Kelas. Jadi enak gitu kita ngegibahinnya itu. Jadi kalau udah kelas 2, kelas 3 tuh baru dia. Nah, misalnya satu pelajarannya berapa jam kita? 2 jam. 2 jam ya. Ada yang cuma sejam, paling banyak 3 jam. 3 jam. Iya, dulu apalagi kalau gurunya yang kita ini agak kurang suka guys. 3 jam tuh kayak berasa 3 hari gitu, kayak pasti tadi badan gurunya pilih kasih lagi, punya anak sendiri deh lagi. Dia itu sukanya sama anak-anak yang berprestasi. Iya, yang berprestasi. Jadi kita yang biasa-biasa aja ya. Tidak berprestasi ini yang ditingkatkan yang bukan malah ngebimbing yang udah berprestasi. Yang sudah berprestasi justru kita yang tidak berprestasi yang sebenarnya loh. Iya. Ya saran buat semua guru sih yang lagi menonton kita. Harusnya tuh yang dikembangkan lagi yang belum ya. Kalau yang udah itu ya tinggal diasah-asah terus, di maintain saja. Kalau yang kayak kita ini yang perlu diasah ya guys. yang tumpul-tumpul ini. Karena namanya seorang guru tidak harus fokus di mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan, tapi juga harus membantu muridnya, membimbing. Ya benar. Termasuk misalnya kalau ada muridnya yang nakal, yang kurang memahami mata pelajarannya, apalagi tidak berprestasi, justru itu yang harus dibimbing. Benar. Itulah sebenarnya tugas guru. Iya benar. Bukan hanya fokus di mata pelajaran itu saja. Bukan hanya yang anak pintar yang dipelajarinnya dia gitu lah. Oh jadi curhat ya. Ya emang gitu berarti guys. Zaman saya kita semua lah. Tapi dulu. Mungkin karena di satu sisi kita juga yang kurang sadar diri. Iya, emang kita aja yang terlalu malas. Kita juga nggak sadar kalau kita tuh salah. Ya. Kita malah mikir, wih saya keren nih kayak gini nih, ngelawan nih saya keren. Jadi suatu kebanggaan tapi tidak patut dicontoh untuk
sekarang kita di masa depan kita menyesal telah melakukan hal tersebut. Tapi dulu emang kalau kita melakukan sebuah apa ya kayak kenakalan tuh kayak ngerasa keren sih memang. Iya, kayak ngerasa wih jagoan di sini di sekolah ini tuh saya jagoan, nggak ada yang berani sama saya gitu. Memang begitu. Nggak tahu emang fasenya ya. Emang gitu. Mungkin emang fasenya. Memang anak-anak sekarang juga kayak gitu kok. Nggak kayak kita. Karena gitu loh guys. Setiap beranjak remaja, dewasa tuh setiap fase tuh memang pemikirannya tuh ada batasannya masing-masing lah. Semakin dewasa pola pikir semakin luas. Iya benar. Itu wajar. Ya itulah proses ya. Itu emang proses. Makanya dibilang masa mencari jati diri lah. Benar. Tapi itu. Menurut kalian kapan sih masa kita untuk mencari jati diri sebenarnya itu? Kalau menurut saya itu SMA. SMA. Iya. Enggak, maksudnya bukan batasan. Maksudnya kayak awal mula kita tahu kita harus kemana, kita harus ngapain. Oh iya. Kalau saya di SMA, saya mencari jati diri saya mencari apa sih saya gitu tuh. Saya harus gimana. Tapi surprisingly saya belum nemu loh sampai sekarang. Kayak misalnya kayak kayak mau apa kan mencari jati diri itu kayak gimana sih maksudnya? Iya, maksudnya kayak apa lebih mengenali diri kamu diri sendiri gitu. Oh gitu. Sifat jelek kamu, sifat baik kamu, kelebihan kamu itu. Kamu tuh harus ke jalan mana sih itu loh maksudnya. Jadi itulah yang menentukan keputusan kamu untuk selanjutnya kemana gitu loh. Kalau saya sepenuhnya sih masih belum menemukan. Iya. Tapi ada sebagian yang misal belum menemukan. Misal setiap proses saya nih yang dari jadi pengangguran terus menjalani pekerjaan ya udah, berarti sekarang saya jalanin aja dulu. Ya udah saya jalanin aja dulu gitu ya. Semakin berjalannya waktu, ketemu lagi dengan pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan. Pilih lagi. Itu semua tergantung keputusan jadi kita. Sekarang ini lebih kita yang menyesuaikan ya. Kita yang harus mencari apa yang cocok dengan kita gitu ya. Tapi ya emang susah. Ya itulah seninya hidup ya, mencari tujuan hidup itu sebenarnya tuh kayak harus apa, harus bagaimana gitu itu. Pokoknya setiap kalian pasti yang apa namanya yang kayak kita mungkin pasti ada ke bawah ada ke atasnya gitu ya. Ke bawahnya tuh jatuh banget tuh guys, jatuh banget sampai benar-benar kalian tuh udahlah semuanya. Titik terendah kalian yang kalian udahlah sampai nggak tahu lagi harus kayak gimana emang. Ya udah sampai merasa capek hidup gitu. Capek jadi kayak pengen udahan aja gitu boleh udahan aja gitu. Saking bingungnya sama hidup ini mau dibawa kemana, saking stresnya, saking apanya. Apalagi kita anak cowok kan, jadi kayak beban mentalnya lebih tinggi karena kita yang harus jadi kepala keluarga terus harus mencari-cari apa tuh. Saya sih ya mengalihkan sih. Gimana tuh cara mau mengalihkan misalnya kalau lagi stres benar-benar jatuhnya? Kalau simpel sih alihkan saja dengan kegiatan yang kita senangi. Misal kamu senang melakukan hobi kamu apa? Misal hobi kamu senang naik gunung. Ya udah kamu stop dulu apa yang kamu kerjakan karena kamu lagi capek atau lagi stres. Kamu cari hiburan sesaat. Misal kamu janjian sama teman-teman, ayo kita ngebuk. Kalau saya sih biasanya ya kalau yang simpel sih cari teman-teman, kita ajak nongkrong ngopi bareng ya. Yang penting ada teman lah gitu ya. Kita bahas ya nanti di situ kita bahas kelucuan, konyolan kita. Setidaknya kita udah bisa melupakan sedikit lah ya masalah kita ya. Atau yang seperti saya nih contohnya. Saya kan senang touring, senang nge-trip, ya udah lampiaskan saja ke sana. Kalau sudah selesai itu kan pasti bakal lebih fresh lagi pikiran kita, lebih tenang lagi, barulah pikiran kita bisa lebih jernih untuk menjalani, buat memperbaiki apa yang sempat rusak itu loh. Iya benar-benar. Ya, tapi buat kalian sendiri masa terindah waktu sekolah itu pas apa? Kalau saya jujur SMA sih. SMA paling terindah tuh SMA. Saya SD. Ya. Kenapa karena SD? yang saya rasakan sangat bahagia lah, sangat gembira. Saya SD karena pada yang saya rasakan pada zaman SD itu kita benar-benar belum memikirkan beban hidup, terus seperti tanggungan yang kita jalani sekarang ya udah. Kita anak-anak ya udah jadi anak-anak pada saat itu. Yang kita tahu cuman main, Memang sih. Tapi enggak tahu ya kalau saya SMA karena mungkin
lebih merasakan momennya itu kayak jatuh cinta, kayak galau, semuanya lebih terasa tuh waktu SMA. Nah, itu yang saya bilang, kita ketemu jati diri itu waktu SMA. Pacaran pun merasakan pacaran yang sesungguhnya itu waktu SMA. Kayak benar. Kita tuh menjadi makin dewasa tuh di SMA. Jadi kita punya banyak momen di SMA itu. Karena mobilitas kita lebih banyak kan, kayak kita udah boleh bawa kendaraan, jadi kita kayak bisa explore lebih banyak, boleh bisa pergi kencan, pokoknya jadi kayak lebih asik gitu ya, kita mau kemana-mana gitu, enak lah pokoknya SMA itu. Ya, dari zamannya kalian tuh pengambulan ya. Karena mungkin karena tidak suka dengan karakter teman masing-masing, jadinya semakin berjalannya usia ya udah kalian semakin bisa menetralisir masing-masing karakter teman kalian. Nah, iya benar. Tapi dulu kita enak ya guys. Kelas kita tuh waktu kelas bahasa itu cuma 17 loh satu. Iya, kita ngomong-ngomong kita ngambil kelas bahasa, sekarang udah nggak ada kelas bahasa. Karena sedikit sekarang IPS sama IPA aja. Dulu kalau kalian belum tahu tuh ada namanya kelas bahasa. 3 jurusan guys, jadi IPS, IPA sama bahasa. Nah, kebetulan bahasa ini paling sedikit peminatnya dari tahun ke tahun. Iya. Dan akhirnya sampai disuntik mati ya sekarang. Sekarang udah nggak ada. Tapi saya merasa mengambil kelas bahasa saja. Masa sih? Iya. Kamu sempat pengen masuk bahasa? Enggak kayak. Nah, saya waktu IPS itu ya ini angin-anginan ikut saja. Tapi baru sekarang loh saya menyesal. Seharusnya kalau dulu saya mengambil jurusan bahasa, paling tidak kan saya bisa menguasai suatu bahasa seperti bahasa Inggris, karena itu aset loh. Iya, benar-benar. Penyesalan malah datangnya sekarang. Iya benar. Kalau saya dulu tujuannya bukan karena pengen bahasa Inggrisnya jago ya. Karena dulu kalau di kelas bahasa, dia itu lebih santai, maksudnya nggak ada pelajaran yang hitung-hitungan ribet gitu lah, kayak model fisika, kimia, atau kayak ekonomi itu akuntansi. Jadi dia cuma matematika umum guys. Jadi karena saya paling jelek di matematika atau hitung-hitungan gitu, jadi sengaja ngambil bahasa gitu. tapi jadi enak gara-gara bahasa kan? Karena muridnya cuma sedikit, jadi kayak kita betul-betul mengenal satu sama lain gitu. Karena cuma 17 kan, kayak cuma ikut les privat gitu, jadi betul-betul kenal. Oh dia ini. Nah itu enaknya teman kelas sedikit ya, kita jadi benar-benar akrab sama satu kelas. Kalau terlalu banyak itu pasti kita punya kelompok ini. Kayak cuman kenal tapi enggak tahu dia pribadinya seperti apa. Nah, kalau di kelas bahasa ini kita tahu sekali pribadinya dia kayak apa gitu. Anjing-anjingan masing-masing. Kita tahu kayak dia emang sifatnya gini, ya udahlah gitu. Tapi kita betul-betul mengenal satu sama lain gitu. Tapi kalau dia mau ngomongin, kita sampai sekarang masih akrab loh sama yang lain-lain. Iya. Sebenarnya kita masih akrab sama semua. Karena kita betul-betul mengenal, jadi kita tahu dia itu. Paling 1-2 yang udah emang jarang nggak mau ngumpul sama kita gitu, udah nikah dan segala macamnya guys. Jadi ya memang wajar lah. Wajar lah mereka jarang. Tapi kalau yang biasa-biasa, maksudnya yang masih kayak kita gitu, masih lajang, itu masih kalau dia yang ngumpul mau aja kok. Iya. Ini buktinya yang tadi kita masih ngumpul-ngumpul. Iya, ini buktinya tadi rata-rata kelas bahasa gak sih? Iya. Terus lu anggap gua kelas apa? Tapi satu sekolah. Kalau kamu kenapa ambil bahasa dulu kan? Karena pengen apa nih? Maksudnya sama kayak Rianto, tujuannya awalnya. Pengen bahasa ngajar. Bukan bahasa Inggris aja, tapi pengen menguasai beberapa bahasa. Dulu saya suka mempelajari bahasa. Kita dulu Jerman ya. Kita dapatnya Jerman. Jadi saya pengen mendalami Jerman. Dulu saya disuruh ambil IPA sama ada salah satu guru kimia. Ya, tapi kita kayak sempat ikut tes gitu kan, kayak psikologi gitu. Jadi kita bisa tahu, kita direkomendasiin bisa masuk apa kalau kita ikut. Iya. Saya direkomendasiin ikut IPA. Kalau saya dulu IPA sama IPS, tapi ngambilnya bahasa. Karena saya tahu enggak ada yang rekomendasiin bahasa orang kita milih-milih sendiri. Dan lucunya angkatan di bawah kita yang satu tingkat itu cuma 6 orang guys. Iya, cuma 6 orang yang bahasa. Itu betul-betul les privat sih, dia tahu gimana suasana. Kalau 6 terlalu dikit sih menurut saya. Terlalu dikit untuk satu kayak kelas. Terlalu sepi kelas. Itu udah generasi terakhir bahasa ya. Ya, setelah itu disusul kalau nggak salah ya, atau mungkin ada lagi. Nggak ada itu terakhir. Itu kenapa dari taruh bahasa Spanyol? Terasa asing. Nggak mungkin gurunya sih susah kayaknya guys. Bukan gurunya yang susah, mungkin kerjasamanya sama bahasa Jerman. Jerman pun itu gurunya belum tentu udah ke Jerman loh yang kita. Iya. Itu lebih. Ini ngomong-ngomong guru Jerman, ada salah satu guru yang kita benar-benar sayangin. Itu favorit kita sih. Tapi lucunya itu guru kita ketemu dia di SMP. Karena kan SMA sama SMP. Plot twist banget ya nggak sih? SMP kita benci banget namanya. Karena kan SMP kita swasta, sekolah Katolik, jadi kayak SMP sama SMA kita satu yayasan guys. Jadi
pasti gurunya tuh pasti selalu ketemu lah di SMP, entah ketemu ini SMA, kadang ketemu itu dibawa ke sini doang. Kebetulan guru yang kita benci dulu SMP ini dia kepala sekolah memang. Karena kenapa kita benci? Dia selalu nagih uang sekolah setiap pagi, guys. Setiap pagi ya. Pengumuman di gereja. Bagi yang belum membayar uang sekolah diingatkan bla bla. Jadi kita kayak benci aja gitu. Tiap hari tiap pagi coba guys. Kayak kita bayangin aja. Ditagih terus setiap pasti kita bayar lah. Pelajaran sudah ditagih. Iya, pagi baru datang sekolah udah ditagih. Jadi langsung bad mood gitu loh. Iya tahu, ya. Tapi kok apa kita panggil dulu? Cawan. Kenapa ya dibilang cawan? Lupa dulu kayak cawan itu mungkin tempat naruh uang atau gimana ya? Bisa jadi sih. Jadi kayak uang terus lo ditagih. Uang terus lo pikirannya. Nah, pas SMA dapat dia ternyata guru Jerman. Dan SMA. Kelas 2 dia wali kelas kita. Enggak, wali kelas kita kelas 3. Jadi guru ini gimana guys? Yang tadi dia tuh gimana ya? Waktu kelas kita dapatnya dia kelas 2 SMA kan? Iya, pas mulai masuk kelas bahasa. Pas mulai kelas bahasa kita dapatnya dia. Kebetulan Jerman. Dan ya kelas 2 itu kita masih ada rasa benci tuh. Dia lagi nih guru ini nih. Waduh, dia guru kita gitu. Jadi kita berusaha untuk buat dia sebel lah gitu. Iya, sering kita buat dia sebel dulu. Bukan banyak kenakalan yang keusilan lah yang bikin dia kesel gitu kan. Iya, sumpah kayak benci banget tapi mulai ada tumbuh rasa-rasa benci tapi cinta gitu ya. Lama-kelamaan kayak kalian pernah benci sama cewek tapi lama-lama kalian malah pacaran sama cewek kayak gitu lah. Enggak tahu bencinya bisa jadi cinta ya guys. Kenapa kita bisa jadi suka banget sama dia? Awalnya jahilin, benci, ngomongin lama-lama kok lama-lama asik juga. Asik dia lucu tuh kayak lucu, membosankan tapi asik gitu lama-lama. Dia tuh bawaannya serius banget. Iya. Tapi kadang-kadang lawak seriusnya itu. Dan yang terkenal dari dia tuh on time-nya sih, Gak. Jadi kayak dia benar-benar on time sumpah. Jam istirahat itu begitu bel, kadang kan guru belum langsung masuk jalan. Kalau dia udah langsung duduk, guys. Jadi dia kayaknya masuk ke kelas sebelum jam istirahat selesai. Jadi begitu jam istirahat selesai dia udah duduk di situ. Jadi kita yang kelihatan telat gitu loh. Biasanya kan kita nyampe duluan baru gurunya masuk kan. Kalau itu udah betul-betul nungguin kita, guys. Dia tuh kalau jam 8 jadwalnya ya udah jam 8 udah di kelas. Iya, betul-betul inilah. Betul-betul enggak ada ngaret-ngaretnya sama sekali. Betul-betul on time dia. Gitu dah. Itu yang kita benci dulu awal-awal ke sekolah. Iya, awal-awal kok udah tepat waktu banget. Iya, kok kaku sekali. Kayak ketawa aja susah dulu dia itu, guys. Enggak tahu emang kaku aja orangnya. Iya, mungkin orangnya emang kayak gitu. Iya. Tapi lama-lama kok lucu akhirnya. Jadi kita aja bercanda, dia terima bercandaan kita ya. Lama-lama kita panggil ayah, guys. Kayak julukan kesayangan kita lah. Karena kebetulan pas kelas 3 dia tuh wali kelas kita. Iya, pas kelas kita kelas 3 loh kita panggil ayah sih. Iya, karena dia wali kelas jadi ngerasa betul-betul kita ini anak-anaknya dia gitu, betul-betul guys. Kita terikat banget sama dia jadi apa-apa ayah gitu. Dia satu-satunya guru yang paling tak sayangin di SMA. Iya, betul, ikonik lah gitu. Paling ikon. Terus kebetulan istrinya itu juga ngajar kita di kelas bahasa dia. Jadi kadang istrinya kita panggil bunda juga. Ayah dan bunda, jadi betul-betul kayak kita ngerasa anak-anaknya dia ada yang tapi istrinya nggak terlalu akrab gitu ya kayak tapi istrinya memang ini sih benar-benar enak lah. Kalem juga, penyayang gitu lah intinya, nggak pernah marah kan. Tapi kita sungkan juga kan akhirnya karena dia terlalu baik gitu akhirnya kita selalu ngikutin dia gitu lagi. Jadi betul-betul taat di kelasnya dia, tugas apa ngerjain. Saking dia tuh baik sekali lah gitu. Dan kita menghargai si ayah tadi. Sampai sekarang sih kita kalau mau ke sekolah itu pasti nyarinya dia. Dulu awal-awal kita lulus juga carinya dia. Ke sekolah pasti ayah di mana atau bunda gitu. Sekedar salaman. Terus kita pernah kasih surprise dia pas hari guru, guys. Pas hari guru kita kasih surprise. Ada lah dia walaupun tidak mengungkapkan itu tapi ada sedikit kayak senyum sama air matanya berkaca-kaca gitu matanya. Mungkin dia pertama kali dikasih surprise gitu. Jadi kayak kita tuh kasih kayak kue gitu lah ya. Tapi satu kelas loh benar-benar sayang sama dia. Betul-betul kayak kita tuh selalu sayang sekali sama dia lah. Sekali sama dia, enggak tahu kenapa. Padahal SMP kita benci banget. Enggak tahu benci tapi mencinta kan. Itu plot twist suatu kehidupan. Kok bisa ya? Begitulah kita enggak ada yang tahu. Iya, kayak sumpah nggak nyangka. Nggak nyangka bakalan sesayang itu, sesuka itu sama seorang tapi guru. Sekarang
udah pensiun semua Udah ya, karena pensiun, kebetulan udah kan sekarang batas guru udah berapa gitu kan. Udah 55 tahun. 55. Dia paling udah pensiun lah guys intinya kalau kita. Iya. Jadi kita ndak malas lagi sudah ke sekolah ya. Iya. Karena udah pensiun semua guru angkatan kita. Iya, untuk tadi. sementara di sini dulu. Sementara ini untuk episode satunya untuk perkenalan aja. Ini untuk mempromosikan channel podcast kita. Nanti kalau udah berkembang baru kita mikir lagi ke depannya harus seperti apa gitu. Ini masih zona nyaman kita lah, masih misalnya kita ini masih apa adanya. Iya. Maaf kalau memang belum terlalu maksimal. Ya, belum terlalu maksimal. Masa ini masih ya, apa adanya gitu. Apa adanya. Masih baru memulai. Benar-benar apa adanya. Benar kita dari tadi tuh curhat random banget. Kemana-mana memang. Cuma itu asiknya ya. Itu serunya. Kita nih kayak curhat dari tadi. Iya, benar. Itu emang kayak gitu kita. Maksudnya kita mau buat hal-hal yang kayak gitu sekaligus tentang mungkin sedikit cuplikan dengan berita atau apa gitu ya. Kalau misalnya ada. Ini sebenarnya masih pengen ngomong sih, masih panjang yang ingin dibahas tapi kita lihat udah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Takutnya kalian bosan atau gimana guys. Cukup sampai sini dulu ya, guys. Nah, makasih untuk kalian yang jangan kapok ya sama kita. Jangan kapok ya sama curhatan kita yang gak jelas ini. Mungkin kalian akan lebih sering melihat kita berdua ya, karena ini kan bakal balik. Iya, bakal balik ke Bali. Mungkin bisa lewat telepon atau gimana? Ya, video call atau gimana. Video call atau gimana? Yang jelas kita berdua yang bakal sering tampil ya guys. Iya. Oke, saya di pertemuan selanjutnya bakal ada tema yang lebih menarik. Ini siapa? Haryanto Wery ya, anjay. Nama panggilannya Wery. Udah guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Jangan lupa